Kalau kamu berhasil menemukan value produk kamu melalui konten iklan dengan benar, yang akan terjadi adalah seperti klien aku yang satu ini. Sebelumnya ROAS iklannya tuh belgedes banget, mengenaskan. Tapi setelah dia berhasil menemukan value produknya, maka hasilnya menjadi lebih indah seperti ini. Dan bahkan klien aku ini nge-DM aku lagi, dinaikin budgetnya. Hasil dari iklannya menjadi lebih bagus penjualannya. Tentu ini masih omset. Atau kalau kamu jualan produk fashion, nah ini ada juga mbak-mbak yang DM aku, dia penjualannya menjadi lebih oke. Betul, sebelumnya belum. Nah sekarang dia 3/4 produknya ludes. Ya belum ludes-ludes banget ya. Nah ini juga karena value dari produknya terdeliver dengan benar. Padahal jualannya dia tuh di harga 200.000 ke atas. Nah, kok bisa? Kalian nggak perlu mengandai-andai. Karena seperti janji aku sebelumnya, di video Facebook Ads anti dukun series terbaru kali ini, kita akan ngebahas bagaimana cara menemukan value produk kalian melalui konten iklan. Langsung saja kita akan praktek di video kali ini. Let's go! Seperti biasa guys, kalau kalian baru pertama kali lihat mukanya Fusik, teman-teman silahkan ikutin dulu playlist Facebook Ads anti dukun series dari yang paling awal di sini ya. Kalau kalian tanya di mana cari link playlistnya, ada di bawah. Dan buat kalian para advertiser yang sudah lebih jago dan punya dana untuk belajar atau menambah insight yang lebih, teman-teman bisa mendapatkan akses Facebook Ads anti dukun seri yang versi premium. Ini untuk yang sudah lebih mahir, bukan untuk newbie ya. Dan tentunya yang punya duit, silahkan bisa cekidot, linknya ada di bawah. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Baik guys, untuk yang pertama ini aku mau ngebahas dulu mendemokan value produk solusi. Oke, nah ini aku supaya nggak ngalor ngidul, aku bikin catatan di sini ya. Oke, yang pertama itu yang harus kita garis bawahi, harus kita camkan baik-baik adalah untuk produk solusi itu adalah apa ya? Jangan fokus ke fitur ya. Kita tahu pasti kebanyakan dari kalian ketika berjualan produk solusi ya, itu yang digembar-gemborkan di konten iklannya adalah mengandung ini ya kan, kandungan ini dan sebagainya, BPOM dan sebagainya. Ya itu penting, tapi bagi orang yang mau beli itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Karena apa? Ketika orang membeli suatu produk solusi, yang dicari itu apa? Apa jawabannya ya? Hasil akhir. Jadi jangan fokus ke fitur, tapi fokuslah ke hasil akhir dari produk yang kalian tawarkan. Nah, ini aku nggak tahu ya, kalian tuh produk solusinya tuh apa begitu ya. Tentu bervariasi teman-teman di sana produknya. Yang penting dan paling harus dicamkan adalah jangan ke fitur, tapi ke hasil akhir. Contohnya kayak gimana? Misalnya kalian punya, aku jadi inget ya, ada klien aku yang jualan produk susu itu ya. Produk susunya bisa mengatasi tulang lah. Jadi konten iklannya itulah menemukan bahwa produknya itu bisa mengatasi masalah tulang. Kebetulan ibunya make dan berhasil lah. Misal gambarannya seperti itu. Kalau produknya belum ada testimoni gimana? Ya kamu cari orang yang mau pakai produknya ya. Jadi jangan bikin testimoni palsu. Oke, terus ya setelah kita sudah memahami bahwa jangan fokus ke fitur tapi fokus ke hasil akhir, berikutnya adalah tentukan dulu untuk siapa. Maksudnya gimana? Ya, jadi produk kamu, apa nih, gambarkanlah suatu produk ya, whatever lah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kamu harus tahu dulu produk kamu ini untuk siapa. Oke? Karena kebanyakan advertiser atau brand owner di luar sana itu masih kurang memahami secara presisi sebenarnya produknya untuk siapa. Bukan cuma sekedar umur sekian, yaitu semua orang secara umum ngerti ya. Misalnya kayak gini ya, katakanlah kamu menjual produk susu tadi gitu. Itu
kalau mau lebih presisi, aku mengingat klienku ya, dia itu berhasil menjual karena juga dia mengetahui bahwa yang membutuhkan adalah orang-orang yang sudah mencoba upaya medis yang ada di luar sana, mungkin kayak ke dokter dan sebagainya itu, tapi belum berhasil. Nah, ini menjadi suatu alternatif. Makanya di konten iklannya dia melihatkan bahwa ibunya sudah mencoba ini itu, gitu, saya katakan ya, terus menjadi berhasil. Nah, jadi siapa orang, misal nih jualan susu tadi ya, orang-orang yang sudah mencoba beberapa obat tapi belum berhasil. Nah, itu lebih jelas siapanya. Atau mungkin nih ada klien aku juga yang jualan suatu produk yang bisa mengurangi bau kayak gitu, ya kan? Nah, ternyata dia lebih spesifik lagi. Dia ngiklannya orang yang alergi, bukan alergi ya, nggak suka dengan bau, terutama yang punya mobil. Jadi ada orang-orang yang punya mobil, itu dia kalau naik mobil nggak kepengen ada kayak bau-baunya itu bikin kayak mual. Nah, misal seperti itu kan lebih presisi ya. Jadi siapanya harus dibikin apa? Lebih presisi ya teman-teman. Ini karena aku keterbatasan waktu di YouTube, silakan teman-teman nanti dengan coret-coretan ini teman-teman bisa kembangkan. Nah, setelah siapanya sudah benar, sudah kalian definisikan, berikutnya adalah pain and gain ya. Coba ini pennya kita bikin merah aja ya. Pain ya, pain and gain. Ya. Pain and gain atau bahasa Indonesianya adalah kayak pain-nya itu kesakitannya apa, gain itu apa yang akan didapatkan. Misal kayak tadi yang produk susu ya, itu teman-teman bisa juga misal pain-nya adalah setelah mencoba beberapa produk susu ternyata itu sakit gitu kan. Gain-nya adalah setelah menggunakan produk ini ya nggak perlu lagi mencoba alternatif obat yang lain, tapi dengan menggunakan susu ini menjadi ternyata sembuh, misalnya seperti itu gainnya ya. Atau bisa juga seperti produk yang lain yang aku temukan di klien-klien yang aku sebutkan tadi, kayak menghilang bau itu ya. Jadi kalau menggunakan penghilang bau yang lain itu biasanya menggunakan yang bentuknya kayak gas cairan gitu kan. Itu ternyata kalau dihirup itu nggak sehat misalnya gitu. Nah, tempatnya klien aku ini dia itu produknya alami. Nah, kalau alami nggak ada efek sampingnya. Nah, misal seperti itu. Jadi ada pain sama gainnya. Nah, itu harus kalian jelaskan juga nanti di konten iklannya ya. Itu pain and gain harap kalian gali di produk kalian. Nah, selanjutnya adalah ini ya. Inti sari dari semua itu nanti akan kita tuangkan di sini, yaitu adalah anatomi konten iklan. Untuk konten iklan untuk yang solusi. Oke. BTW ini megang tabletnya juga capek juga ya guys. Oke. Nah, ini aja. Oke. Oh, ini kenal konten iklan solusi. Nah, untuk konten iklan solusi ya, itu teman-teman ya, coba ini kita bikin kayak semacam garis gitu ya, seret kayak gini. Nah, jadi untuk konten iklan solusi 3 detik di awal ini ya, 3 detik di awal, kedengaran di sini ya, 3 detik awal, 3 detik awal. 3 detik awal di sini harus menunjukkan hasil akhir atau pain and gain-nya tadi. Kalau di klien aku yang jualan susu kemarin itu, dia itu di 3 detik awalnya dia menunjukkan bahwa ibunya itu bisa jalan kembali setelah mengkonsumsi susunya itu. Jadi kan believable sekali ya. Atau mungkin teman-teman kalau mau nunjukin pain and gain yang lain ya, misal kayak produk yang penghilang bau tadi, jadi didemokan aja nih, misal ketika produknya dipakai itu menjadi baunya hilang. Intinya adalah kalian menunjukkan hasil akhirnya supaya di titik awal tuh orang oh ini toh yang mau ditawarin. Terusnya itu adalah mendemokan produk kamu bagaimana mengatasi masalah dengan masuk ke kehidupan customer. Jadi di sini, nah di sini berarti demo produk lebih lanjut ya, gampangnya seperti demo produk lebih lanjut. Nah, di sini sebenarnya nggak ada suatu hal yang baku atau harus diikuti, sebenarnya bebas. Intinya kalian mendemokan aja produknya. Misal kayak produk susu ya,
perjalanannya dulu kayak gimana, mungkin sudah mencoba alternatif yang lain, obat-obatan, terus ketika coba ini, itu kayak gimana responnya, terus progresnya seperti apa ya. Progres ini suatu hal yang orang-orang ingin melihat. Beneran nggak sih gitu kan, ini progres demo produk gitu. Gitu ya, kalian mendemokan produknya yang believable, dan kalau bisa disisipi atau dimasukkan ke kehidupan calon customer. Terus yang berikutnya adalah di sini CTA, ya. CTA atau call to action. Silakan call to actionnya mungkin juga bisa ya. Ada semacam kayak penny ya, misal beli sekarang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, misal seperti itu. Ya, ini keterbatasan waktu, terburu-buru ya. Aku di sini menginfokan secara garis besarnya aja ya. Ini untuk anatomi konten iklannya. Oke, lanjut, kita akan lanjut ke kalau fashion itu seperti apa ya. Oke, untuk menemukan value dari produk fashion ya, di sini aku juga punya suatu hal yang wajib kalian camkan di sini, itu adalah jangan asal majang gambar. Nah, ya, siapa di sana yang jualan produk fashion itu asal majang gambar, mungkin dari suppliernya atau fotonya cuma di lantai gitu kan, nggak memperhatikan lighting, background, model dan sebagainya, itu jangan dilakukan. Ya bisa nggak sih laku kayak gitu? Ya ada aja yang beli, tapi mesti kebanyakan COD, tapi itu tidak menunjukkan value dari produk kamu. Jadi untuk hal seperti ini itu sangat tidak disarankan. Itu akan melukai produk yang kamu jual dan akan melukai brand kamu kalau kamu sudah memiliki brand. Terus gimana? Nah, lanjut dulu ya. Sama seperti produk solusi tadi, untuk produk fashion kamu juga harus tentukan untuk siapa. Ya, tentukan dulu ya untuk siapa. Nah, kalau untuk fashion ya, ini nanti juga akan menentukan visual yang akan kalian gunakan di iklan ataupun di Instagram ya, kalau kalian menggunakan Instagram. Jadi tentukan dulu untuk siapa. Misal nih, kalian berjualan fashion untuk orang-orang katakanlah umur 25 sampai 45 yang mereka aktif kerja di kantor, misalnya kayak gitu ya, itu lebih presisi. Atau mungkin emak-emak yang udah kerja dengan tampilan ala emak-emak banget, misalnya kayak gitu. Itu kan beda banget ya. Kalian tentukan dulu ya di sini untuk siapa ya. Misalnya tadi contohnya adalah pekerja kantor. Oke. Pekerja kantor 25 plus sampai 45 misal seperti itu. Oh, gini aja, tambahin lebih lengkap ya. Pekerja kantor 25 plus 45, tampilan minimalis. Nah, ini lebih presisi. Tampilan minimalis. Nah, misal seperti ini ya. Ini presisi. Nah, semakin presisi nanti dalam pembuatan konten iklannya, dalam demo produknya itu menjadi lebih mudah. Lanjut. Berikutnya adalah, nah, ini penting. Ini yang biasanya tidak diinfokan sama master di luar sana, terutama master gabul-gabul ya, karena memang tidak paham mereka. Itu adalah look yang diinginkan oleh target market tersebut. Maksudnya gimana? Jadi look ya, atau tampilan itu kan biasanya untuk fashion itu kan ada sendiri-sendiri. Nah, makanya kalian tentukan dulu. Misal kayak tadi ya, looknya misal mau apa? Misal mau minimalis, misal itu minimalis. Yang kedua adalah misal elegan. Misal rustic. Ada nggak sih rustic? Nggak tahu ya. Coba nanti cari aja. Ngarang aja aku yang rustic ini. Ya minimalis, elegan, rustic, atau mungkin glamour dan sebagainya. Nah, kalian tentukan dulu ya. Nah, setelah kalian menentukan untuk look yang diinginkan oleh target market yang ingin kalian tuju, berikutnya adalah konten iklan fashionnya. Ya. Nah, untuk konten iklan fashion ini ya, ini teman-teman harus memahami ini ya. Di sini ya, teman-teman udah lihat harusnya di layar kalian ya. Untuk konten iklan fashion, kalian harus menemukan value produk kalian itu dengan visualnya. Makanya tadi kan udah ada beberapa tahapannya ya. Nah, maksudnya gimana? Misal nih, teman-teman tadi jual produknya ngasal aja, fotonya ngasal gitu kan.
Nah, misal kayak yang di samping kanan ini ya. Ini ya. Ini menurut aku ini masih kurang oke ya. Nah, bandingkan dengan yang ada di samping kiri ini. Nah, ini. Mana yang menurut kalian lebih menjual? Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang ngomong yang sebelah kiri. Nah, kok bisa seperti ini, Mas? Nah, karena gini, dalam konsep branding atau pemahaman persepsi ya, sebenarnya persepsi itu tidak ada yang salah. Yang sebelah kiri ini juga, mbaknya yang ini itu juga benar, yang ini juga benar. Semuanya benar, ya. Tapi kebenarannya ada di sini. Katakanlah keduanya ini itu fashion kayaknya yang sama. Tapi karena kalian memainkan persepsi, ya kan, tampilannya yang berbeda seperti ini, misalnya konten iklannya, mana yang patut untuk dibayar lebih mahal? Yang sebelah kiri, ya kan? Jadi teman-teman tadi yang udah aku infokan panjang lebar tadi, itu nanti kalian bisa belilah ya untuk foto produk atau konten iklan yang lebih pokro ya, lebih proporsional gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi ini yang disebut ilusi branding. Ya, teman-teman wajib kalau kalian jualan fashion supaya terjual lebih banyak seperti testimoni yang aku infokan di awal, kalian harus mempraktekkan yang ini ya. Fashion jangan ngasal untuk visualnya. Terus untuk tas ya, ini karena beberapa klien aku ada yang jualan tas, jadi aku punya insight juga. Nah, untuk tas teman-teman ya, itu wajib diperhatikan untuk backgroundnya, misal kayak gini ya. Backgroundnya itu biasanya untuk jualan tas itu dia polos, ya ini polos, teman-teman bisa lihat polos. Dan kalau teman-teman lihat juga, itu untuk pakaian modelnya, itu dia juga polos. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena untuk menonjolkan produk tasnya. Nah, ya, jadi bisa dibayangkan kalau kalian jualan tas ataupun dompet dan sebagainya, tapi backgroundnya itu terlalu rame, jadi nggak fokus ke tas ya. Terus juga teman-teman harus diperhatikan, ini agak rasis sedikit ya, tapi mohon maaf, aku udah ngomong di awal, itu adalah pemilihan muka modelnya, ya model. Nah, pemilihan model harus diperhatikan juga untuk fashion dalam mendemokan value dari produk atau brandnya itu. Tentukan apakah modelnya itu sesuai dengan brand kalian. Kalau mukanya dewasa, itu akan menarik orang yang tampilannya dewasa juga. Kalau mukanya yang unyu-unyu, ya mungkin dia akan menarik unyu-unyu. Ada juga klien aku yang nggak sengaja dia dapat model yang mahasiswa. Ya, menarik, yang akan ditarik adalah mahasiswa. Misalnya seperti itu ya. Begitu juga dengan gambar yang di sampingnya ini ya. Sama juga ya. Jadi ini backgroundnya polos, dia supaya fokus ke tasnya. Ya, ini untuk tas. Berikutnya, nah, teman-teman juga harus perhatikan ya, untuk fashion itu nanti teman-teman, ya katakanlah ini produknya fashion lah, katakanlah ini aku gambar kaos lah ya. Ini biar cepat aja, misalnya gambar kaos seperti ini. Teman-teman, produknya ini nanti dipakai sama model di mana? Di tempat yang mereka inginkan ya, tempat yang susah apa tentunya diinginkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Tempat yang diinginkan tuh gimana maksudnya? Misal nih, kalau memang target market kalian adalah tadi ya, orang-orang yang memang mau pakai mau berfashionable gitu kan, tapi mereka kerja di kantor, ya udah tampilin aja di kantor. Nah, misalnya itu. Terus kantornya gimana? Mungkin kantor-kantor SCBD. Nah, mungkin nanti foto setnya itu bisa di set up seperti itu ya, kantor SCBD. Misal untuk pakaian untuk nongkrong di kafe-kafe yang terkenal, ya udah foto aja di situ ya, seperti itu aja disesuaikan. Nah, kenapa ya? Ini adalah intisari dari mendemokan value untuk produk fashion, karena inti dari orang jualan fashion atau orang beli fashion itu adalah orang pengen menunjukkan selera fashionnya dan daya belinya. Nah, untuk daya beli itu khusus untuk brand-brand yang udah keren ya. Jadi mereka ingin menunjukkan, ini loh aku bisa beli brand ini ya. Jadi jangan sampai untuk kalian teman-teman yang jualan produk fashion hanya sebatas majang foto produk ala kadarnya. Tapi pajanglah foto produk yang itulah kece badai ya. Karena fashion is all about
ya, pleasing the eye. Begitu. Nah, teman-teman, kalau dirasa video ini terlalu cepat aku ngebut ya, karena namanya juga YouTube ya, keterbatasan. Kalau nanti videonya sampai berjam-jam, ntar kalian juga nggak bakal nonton sampai akhir. Nah, kalau kalian yang butuh one-on-one sama aku sampai berjam-jam, ya maksimal kayak 2 jam, itu teman-teman bisalah daftar konsultasi aja dengan aku. Syaratnya sudah menjalankan iklan conversion ya, entah conversion purchase ataupun lead, silahkan teman-teman bisa minimal udah ikan 1 bulan lah, boleh ya. Linknya ada di bawah. Nantinya juga ada syarat-syarat yang lainnya. Tapi ketika video ini aku buat, ini hari Selasa, dan ini menjelang Lebaran, itu aku sedang tidak melayani konsultasi. Jadi kalau kalian mau daftar di hari ini, itu berarti baru daftar waiting list. Nanti konsultasinya akan aku mulai lagi di tanggal 1 Mei di 2023. Atau kalau mau DM dulu, misal kayak curhat dulu tapi belum konsultasi, ya itu boleh coba DM di Instagram aku. Begitu. Oke, gitu aja. As always, may we always live in prosperity. This is Susik signing off. Bye-bye.